Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, hendaklah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini pesan Allah sangat luar biasa. Ayatnya pendek tapi maknanya cukup dalam. Demikian juga Allah dalam Al-Quran ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini pesan diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah apa? Wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wabtaghu ilaihil wasilata, engkau berpacu, berusaha untuk menuju kepada jalannya Allah. Wajahidu, dan berjuanglah, berjihadlah di jalan Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang berbahagia bidarain, di dunia dan di akhirat. Ya, betul-betul Allah berkata kepada kita wajib hukumnya bertakwa kepada Allah, dan juga wajib hukumnya berikhtiar atau berada di jalan Allah. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Masalah hadirin jamaah subhanallah. Sebelum saya lanjutkan kajian taklim, ada pesan Nabi dalam satu hadis sahih muttafaqun alaih. Rasulullah telah bersabda, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasa ala nirani. Barang siapa yang merasa gembira, senang hatinya dengan kehadirannya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya masuk api neraka. Ini janji Rasulullah dalam hadisnya. Dan ini menunjukkan kepada kita, dan hadis yang singkat ini, agar kita berupaya mempersiapkan hati nurani kita, agar kita termasuk orang-orang yang muflih, orang yang berbahagia, orang yang gembira dengan kedatangannya bulan suci Ramadan. Hari ini kita berada dalam hari Ahad, tanggal 19 ya, 19 Maret 2023. Insya Allah mungkin hanya baru hari ke depan, terhitung waktu 5 hari ke depan insya Allah. Jadi mari kita hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 ini, insya Allah kita akan memasuki hari pertama di bulan Ramadan tahun 2023 Masehi. Karena itu mari kita siapkan visi kita dalam masuk Ramadan ini. Yang pertama, agar kita menjadi sehat walafiat, sehingga kita masuki Ramadan dalam keadaan istiqomah untuk beribadah kepada Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan saum kita pada bulan yang akan datang, yaitu pada tahun 14 Hijriah ini, akan termasuk orang-orang yang beruntung dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah tegaskan dalam petunjuknya, man kana fi yaumihi khairan min amsihi bahwa rabihun. Dan siapa yang hari ini lebih baik daripada tahun yang lalu, kita termasuk orang yang robihun, orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Katakanlah saum kemarin kita mungkin banyak yang kelewat amalia-amalia Ramadannya,
mungkin yang kurang khusyuk dalam menggapai puasa Ramadan tahun yang lalu, atau mungkin juga kurang siap fisiknya, kita siapkan pada tahun ini akan puasa kita lebih baik daripada tahun yang lalu. Kata Nabi yang kedua, man kana fi yaumihi mithla amsihi, manakala sama saja tahun ini dengan tahun yang lalu, puasa tahun yang lalu sama dengan tahun ini, itu termasuk orang bahwa magbun, orang yang merugi, orang yang merugi. Yang ketiga kata Nabi, man kana fi yaumihi syarrun min amsihi, bahwa halikun fala'natu minallah, dan barang siapa yang hari ini lebih rusak dari tahun yang lalu, saum hari ini lebih tidak baik dari tahun yang lalu, maka akan tergolong orang-orang yang celaka atau laknatullah, na'udzubillah wa na'udzubillah. Karena itu mari hati yang berbahagia, kita sudah 5 hari ke depan akan masuk Ramadan. Siapkanlah diri kita agar kita bisa menjaga sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita bisa ibadah dalam dengan istiqomah, bisa melaksanakan berbagai macam amalan kita di bulan Ramadan. Ada 2 kewajiban di bulan Ramadan yang tidak dikerjakan di bulan yang lain. Nabi sabdakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan sahrun kata Allah lakum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi kayaumil ladatu ummuh, rawahu Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih, sahih hadisnya. Apa kata Rasulullah sebagai penegasan di bulan Ramadan ini? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah di mana Allah akan mewajibkan kepada kita 2 hal ibadah yang tidak dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Kewajiban yang pertama adalah kata Allah siyamahu, Allah telah wajibkan untuk kita berpuasa sebulan penuh lamanya. Bisa 29 hari, bisa juga 30 hari. Ini kewajiban yang pertama, dan itu hukumnya wajib. Wajib juga fardu ain, gitu ya, fardu ain. Kemudian yang kedua, wasanatu lakum qiyamahu, akan disunahkan itu melaksanakan qiyamul lail, yaitu ibadah qiyamul lail, salat tarawih sama sebulan penuh lamanya. Karena itu maka 2 kewajiban ini di bulan Ramadan mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, agar saum kita, tarawih kita tahun ini lebih baik kepada tahun yang silam. Apa kata soal lanjutan hadis? Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min junubihi kamalatu ummuh. Karena siapa yang ibadah saum dan ibadah qiyamul lail atau tarawih dengan iman dan ihtisab, dan penuh keimanan kepada Allah dan ihtisab, penuh perhitungan untuk mendapat rahmat nanti itu Allah, kharaja min junubihi kamalatu ummuh, Allah akan mengeluarkan diri kita atau akan bebaskan diri kita dari dosa-dosa yang lalu, kayamin waladatu ummuh, laksana seorang bayi yang baru lahir dari kandungan perut ibunya. Itu luar biasa. Mungkin kita sekian lama ke belakang beristighfar, saja ampunan dosa kita, lebih lagi di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari sekali lagi saya sampaikan, mari kita berpacu menghadapi bulan Ramadan tahun yang akan datang ini. Masyaallah hadirin rahimakumullah, itulah sebagai mukadimah dalam kajian pagi pada pagi ini, dan mari kita lanjutkan kajian ini, mudah-mudahan cukup waktunya. Kita akan melanjutkan kajian pada pagi ini mengenai dalam bab fiqhul ibadah tentang berwudu. 3 bab sudah kita sampaikan bab ini, dari mulai rukun wudu, sunnah wudu, dan syarat sah yang membatalkan wudu, dan syarat sah mengenai wudu. Pagi ini kita akan laksanakan dalam waktu yang singkat ini, yaitu tentang bab nawaqidul wudu, artinya yang merusak wudu atau yang membatalkan wudu. Ustaz akan membacakan dalam rinciannya dalam kitab Safinatin Najah. Furudul wudu atau nawaqidul wudu, hal-hal yang merusak wudu. Nawaqid itu jamak dan dibentuk naqada yanqudu naqidan. Nawaqid, naqada merusak,
yang itu sedang merusak, yang itu kerusakan. Nawakid hal-hal yang merusak atau hal yang merusak tentang wudu. Sama dengan kata-kata dengan batala yabtulu batilan abtol. Batala batil, rusak. Yabtulu sedang batil, sedang rusak. Abtolan kebatilan. Abtol beberapa hal yang membatalkan. Sama nawakid hal yang beberapa yang merusak atau yang membatalkan. Apa yang merusak di sini? Pasal disebutkan faslun. Nawakid wudu adalah hal-hal yang merusak wudu. Yang merusak wudu di sini ada berapa? Dalam kita ini disebutkan arba'at asya, ada 4 macam. Ada 4 macam. Yang pertama al-awal al-kharij min hadis sabilain min kubulin aw duburin rihun. Yang pertama adalah ada yang keluar dari salah satu jalan. Dalam tubuh kita ada 2 jalan untuk keluar ini dalam pembuangan. Yang pertama yang kita sebut dengan kubul, bisa ini kelamin kita, zakar kita, ya kalau perempuannya farjinya, dubur atau dubur, yaitu adalah tempat pembuangan kotoran. Ini 2 jalan. Manakah ada yang keluar dari 2 jalan ini, maka batalah wudunya. Anak-anak di depan Pak Ustadz ini, ingat tuh, kalau kita sudah punya wudu, kalau ada yang keluar salah satu dari di antara 2 jalan ini, misalnya dari dubur keluar rihun, angin, disebut dengan kentut, maka batal wudunya. Batal. Imam Abu Khairah menyebutkan dalam hadis ini ada 2 macam angin yang keluar. Di sini dikatakan wasil Abu Hurairah radhiyallahu an al hadas faqala fasa audirat rawal Bukhari. Lalu dijelaskan oleh ulama Imam As-Sawi mengatakan fa in kana rih al kharij min ad-dubur bila sautin sadidah sumya paswa. Wa in kana khaban sumya pasya bistaskir wa in kana bistan sumya diratan. Kata Imam As-Sawi dalam kitab ini disebutkan, jika ada angin yang keluar dari dubur kita bila sautin sadidah tanpa suara keras, karena ada yang bunyinya itu yang pelan ya, ada tidak bersuara, pelan, tahu-taunya keluarlah tercium bau yang tidak sedap, itu kentut namanya. Kalau ada angin yang keluar dari dubur kita lah tidak terdengar suaranya dan juga hampir tidak terasa tapi tercium baunya, itu disebut dengan paswa. Jadi ini ketut-ketut paswa, itu kata Imam Syafi'i. Kemudian sebaliknya, wa in kana bisautin sumya diroton, maka suaranya kedengaran, dut, gitu kan, ada suara begitu kencang ya. Nah ini namanya dirot, ya suara dirot. Nah ini jelas ini membatalkan wudu. Itu bentuk dalam bentuk apa? Angin. Atau ada yang keluar dari pintu depan, itu dari kelamin kita, misalnya bentuknya air kencing. Kadang-kadang anak-anak ya, kalau kencing itu kan kadang suka ada yang habis tuntas, ada juga yang kadang ada tersisa gitu ya. Nah terutama sudah lansia itu biasa ada yang kalau buang air kencing ada suka ada yang tersisa gitu. Makanya diharuskan kencing itu kalau sudah mendekati habis ada suara dari mulut gitu. Apa tujuannya? Supaya sisa-sisa air kencing ada pada kelamin kita atau zakar kita keluar, terdorong. Ini satu cara untuk mengeluarkan najis dari zakar atau kelamin kita, ya. Nah, keluar air kencing maka batalah wudunya, ya. Atau mungkin juga ada yang keluar bentuknya bukan air kencing tapi cairan kental, itu namanya madhi. Ingat madhi. Ya, sama seperti hanya kencing. Mati juga hukumnya adalah najis. Nanti ada hadis yang harus disampaikan dalam kitab Bulughul Maram. Ada mati. Kapan itu keluar mati? Biasanya keluar mati itu kalau kita sudah sikat terlalu capek, udah kerja berat, capek, ya. Capek. Begitu mau sholat, dia tidak kencing dulu, langsung kita berwudu. Nah, tiba-tiba sudah mereka sholat, tiba-tiba ada semacam air liur keluar dari zakar kita. Itu najis. Dan wajib dicuci kain celana kita. Nah sehingga kita yang tadinya sudah wudu
karena keluar madhi dari kelamin kita atau dari zakar kita, maka menjadi batal. Dan air yang terkena pada kain celana kita harus dicuci agar sah wudu kita, agar sah ibadah sholat kita. Nah, ini yang keluar dari salah satu jalan, yaitu dari dubur ataupun dari kubul. Au ghairu ila mani, ya, kecuali air mani. Nah, bagaimana kalau air mani? Tetap membatalkan wudu tapi tidak najis. Kalau madi membatalkan wudu tapi najis. Nanti ada penjelasan lebih jelas dalam bab ini. Nah, ini singkatnya seperti itu. Jadi ada yang keluar salah satu di antara dua pintu atau dua jalan, baik bentuknya cairan atau bentuknya udara, itu termasuk membatalkan wudu. Atau mungkin ada yang keluar kotoran dari dubur kita, ya, kadang-kadang kita nggak terasa tiba-tiba keluar kotoran. Orang bilang mah kepicirit gitu ya. Nah, itu kepicirit, nah itu sering terjadi karena kita sedang sakit perut dan sebagainya. Nah, itu juga membatalkan wudu, ya. Baik, sekarang yang kedua, asani zawalul akli binaumin aghiru ila naumin qaidin mumakkinin makaminal ardi. Yang kedua yang membatalkan wudu itu adalah zawalul akli, hilang akal. Hilang akal ini kan sepertinya apa ya? Pingsan itu ya, dan lain sebagainya. Disebabkan apa? Binaumin, karena ketiduran. Nah, tidur ini bisa menjadikan batal wudu juga nih. Kita sudah wudu habis maghrib nih, kita wudu. Terjadi ingin sholat isya, tidak wudu lagi. Tiba-tiba antara maghrib dengan isya cukup panjang waktunya, ketiduran. Tidurnya berbaring, itu jelas batal wudu kita. Sampai lalap, zawal akli, hilang akalnya. Enggak ingat apa-apa. Enggak ingat punya wudu, enggak ingat waktu isya, sama aja pun enggak kedengaran. Nah, ini juga membatalkan wudu. Karena itu kalau mau istilahnya apa? Ya, i'tikaf di masjid pada maghrib sampai isya, usahakan tidak tidur. Kalaupun tidur, ya di sini katakan mumakkinin maq'an ardi, tetap tempat duduknya dari bumi. Bagaimana caranya? Duduk ya tidak bersandar. Duduk tapi tidak bersandar. Ini namanya mumakkin maq'adahu, menetap di bumi atau di karpet ini, menetap. Nah, kalau duduk gini apa, tidak bersandar punggung kita ke dinding, itu tidak akan keluar udara dari dubur kita. Ini dari dubur kita, ya. Jadi jelas bahwa dengan duduk yang tidak bersandar, insya Allah tidak batal wudunya. Tapi kalau duduk bersandar lalu kita tidur, itu pasti ya, tidak akan bisa menahan dubur kita daripada angin yang tidak sadar akan keluar. Nah, ini bisa membatalkan wudu manakala jawab akli, hilang akalnya karena tidur binaumin, au syakarin, atau karena mabok, ya, awal agma, atau karena sakalor. Mabuk itu apa? Misalnya ya bisa mabuk karena minuman keras, bisa juga karena pusing yang tidak tertahan, bukan karena minuman keras, mabuk aja pusing dan sebagainya, itu bisa menyebabkan membatalkan wudu, ya. Atau agma, sakalor itu ya orang yang tidak pingsan sampai dia berbusa, mulut itu keluar ludah, ya, itu nama igma. Kalau bahasa sananya sakalor itu adalah ya semacam pingsan, keluar sesuatu dari mulut berbusa. Lalu tidak minuman juga, tapi seperti itu penyakit. Itu penyakit yang biasa sudah jabatan nasab keturunan, ya. Itu membatalkan wudu. Bermabuk atau karena pingsan atau karena sekalor atau karena tidurnya tidak menetap, membatalkan wudu. Ini penting, khususnya anak-anak ya yang masih belajar tentang wudu ini harus ya tahu bahwa kalau ada yang keluar batal, ada yang tidur tidak menetap juga batal, ya. Yang ketiga, asalis alitiko basyarataini rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyyin min khairi ha'il. Yang ketiga yang membatalkan adalah bertemunya kulit laki-laki dengan wanita yang sudah dewasa, kabirain, yang sudah besar, di atas usia balik. Ajnabiyainin, bukan muhrim, orang lain. Min ghairi hailin, tanpa pemisah. Tanpa pemisah. Misalnya ada sepasang laki dengan wanita, ajnabiyainin, berlainan, bukan muhrim, kemudian juga dia apa? Tanpa pemisah, ketemu kulitnya, itu batal wudunya. Penjelasan apa tadi tentang muhrim tertulis dalam kitab
Fathul Qarib, apakah yang dimaksud dengan muhrim di sini? Saya ingin bacakan hadisnya. Wal muradu bil muhrim man harama nikahaha li ajli nasab aw radha aw musaharah. Dikatakan muhrim di sini adalah, yang dimaksud dengan muhrim adalah orang yang diharamkan dinikah. Yang haram dinikah. Siapa? Kakak dengan adik walaupun berlain jenis. Gitu ya. Kakaknya laki-laki, adiknya wanita, itu muhrim. Tidak batal wudunya. Ingat-ingat ya, adik-adik ya. Kakak beradik, saudara kandung, itu muhrim. Tapi kalau berlainan, itu bukan muhrim. Itu yang pertama. Nasab, karena keturunan. Ayah dengan anak, itu muhrim. Ya, karena keturunan. Paman dengan keponakan, itu muhrim. Tidak batal wudu. Kenapa? Itu termasuk keturunan. Yang kedua, dengan maksudkan muhrim di sini adalah haram dinikah. Asli paman dan keponakan itu tidak boleh nikah, haram. Pertanyaan Ustaz, kalau saudara sepupu boleh enggak? Boleh. Itu sudah sebuah batasan daripada bukan muhrim, gitu ya. Jadi nikah antara anak abang dengan anak adik, gitu ya. Itu boleh. Itu bukan ponakan ya. Itu batasan untuk menunjukkan muhrim dan tidaknya. Kata kalau masih paman dengan keponakan, bibi dengan keponakan, itu tidak boleh. Itu namanya muhrim. Haram dinikahnya, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan muhrim. Yang pertama karena sebab nikah jadi muhrim. Yang kedua nasab aurodo, karena keturunan kakak dengan adik tadi. Kakak dengan adik. Nasab bisa dua, bisa nasab karena usrah, keluarga kandungan, atau karena rodo, saudara sesusu. Saudara sesusu, misalnya ibu A menyusui anaknya sendiri, itu adalah Ahmad. Tiba-tiba ada anak tetangga, itu namanya Halimah, perempuan, ikut nyusu Halimah ini kepada ibu Ahmad, maka Ahmad dengan Halimah itu menjadi saudara sesusu. Itu tidak boleh dinikah. Kenapa? Karena menjadi saudara sesusu. Laksana saudara kandung kakak dengan adik. Dan wudunya pun ketika ketemu maka tidak batal. Kenapa? Karena dia saudara sesusu, nasab. Ada nasab karena keturunan, keluarga, atau nasab karena sesusuan. Ini tidak boleh dinikahkan dan juga tidak batal wudunya. Yang terakhir yang dimaksud dengan muhrim di sini adalah al-musaharah, yaitu mertua. Tuh. Karena tadinya mungkin tidak jadi mertua, bukan siapa-siapa, anak kita nikahi, maka ibu kandung, ibu daripada istri kita itu tidak batal wudu kita, mana ketemu kulit kita. Kenapa? Sudah sah. Dan itu menjadi ini muhrim karena nikah. Ada muhrim karena nasab, muhrim karena rodoa, atau muhrim karena nikah. Ini termasuk kategori muhrim karena pernikahan. Jadi mertua kita mana ketemu kulit kita yang berlainan jenis, maka tidak batal wudunya, karena itu sudah termasuk kategori muhrim nikah. Muhrim disebut halal atau tidak batal wudu karena pernikahan. Kita nikahi anaknya, maka ibunya itu sah menjadi muhrim, tidak batal wudunya. Nah ini sebab yang ketiga yang bisa membatalkan wudu, yaitu ketemu kulit laki dengan wanita yang sama-sama sudah dewasa, di atas balik, dan juga berlainan atau bukan muhrim, min khailan, tanpa pemisah. Bagaimana kalau ada pemisah? Nah ini kan, misalnya pakai sarung tangan, gitu kan, atau mungkin juga pundak kita pakai pakaian. Contoh gini, kita sedang tawaf di Ka'bah, luar biasa. Tawaf itu adalah bukan hal yang mudah dan bukan hal yang sedikit. Padatnya manusia di depan Ka'bah itu. Kita sedang berwudu, apalagi kita mungkin sedang dalam keadaan ihram, menggunakan kain ihram, terbuka. Pundak kita juga terbuka, tangannya terbuka. Ketemu dengan wanita orang Afrika yang sementara dia tidak tertutup misalnya badannya, karena bisa tidak pakai sarung tangan dan sebagainya, maka itu termasuk batal wudunya, batal dia dan juga batal kita. Tapi ketika menggunakan sarung tangan misalnya bagi wanita, hanya dalam membatasi daripada batalnya wudu, hail pakai
pemisah boleh saja, walaupun itu tidak ada aling-aling. Tapi ada pemisah. Tapi kemudian gori hail kok tanpa pemisah, tidak ada alat apapun, maka batal wudunya. Itu ketika sedang tawaf. Itu sulit untuk dihindari, ya. Nah, mungkin ada mazhab yang mengatakan kalau sedang tawaf agar tidak batal wudu, maka bisa intikal mazhab, berpindah mazhab ketika sedang tawaf. Kenapa? Karena satu-satunya syarat sah tawaf adalah harus bersih atau suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sedang sa'i, sedang wukuf, ya, sedang melontar itu boleh tanpa wudu. Tapi kalau tawaf wajib punya wudu. Bukan cara menyelamatkannya tadi. Kalau padatnya sebagai intikal mazhab, berpindah mazhab. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan harus punya wudu dan batal wudunya. Tapi imam yang lain, Imam Ahmad dan Imam Malaki, Imam Hanafi tidak batal wudunya. Itu ketika sedang tawaf. Oke. Ini yang ketiga hal yang bisa membatalkan wudu karena ketakutan wanita. Ajnabiyain kabirain yang besar dua-duanya. Bagaimana kalau anak-anak? Ini persoalannya. Karena kabirain yang sudah dewasa. Kalau anak-anak kecil tidak batal wudunya. Kenapa? Belum dewasa, belum balik. Syarat balik ada 3. Nah, ada 3 ya. Pertama, untuk laki-laki dan wanita sama nih. Manakala usia sudah 15 tahun. Balik, laki dan wanita. Kalau belum sampai usia 15 tahun belum balik. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, bermimpi, laki dan wanita juga. Ihtilam, mimpi bersetubuh. Ini berlaku untuk wanita dan juga untuk laki-laki. Ini syarat tanda balik yang kedua. Yang ketiga, terakhir, hanya untuk wanita, tidak untuk laki-laki. Apa itu? Keluar haid atau nifas. Kalau keluar haid atau nifas, walaupun belum usia 15 tahun, sudah usianya 9 tahun, anak kita wanita, karena mungkin libido yang sangat tinggi, makanan yang menunjang untuk keluar haid sangat besar, ya, karena makan instan terus gitu, ya, jadi bisa memudahkan cepatnya keluar haid. Usia belum nyampe 15 tahun, baru 9 tahun, 10 tahun keluar haid, maka ini termasuk balik. Yang berlaku untuk kaum wanita. Nah, kalau sudah kabirain, sudah balik, baik karena haid baliknya, atau karena sudah usia 15 tahun, atau karena bermimpi bersetubuh, maka ini termasuk kategori ketemu kulinya, batal wudunya. Ini untuk anak-anak khususnya, ya. Anak seperti ini kan belum balik, anak perempuan kecil-kecil belum balik, ya, yang belum balik itu tidak batal wudunya. Kita yang sudah dewasa, yang sudah alam betul buluk, yang 3 tadi, tanda terang balik untuk yang semuanya manusia ini, laki dan wanita, maka itu termasuk kategori batal wudu manakala ketemu 2 kulit yang kabirain, yang dewasa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, nanti Ustaz bacakan hadis-hadisnya. Arab yang keempat adalah masuk kubul adami au khalqati duburihi bibatir hati au butil asobi. Yang keempat yang membatalkan wudu adalah masuk kubul adami, memegang kubul, memegang kelamin, laki atau wanita, batal wudu kita. Zakar kita kepegang lagi punya wudu jadi batal. Mungkin betul nggak sengaja, sebetulnya nggak sengaja, tapi karena kepegang kulitnya ketemu dengan zakar kita, bisa misalnya dalam membentukkan kain kita tiba-tiba kepegang, nah itu batal. Wanita juga begitu, ya, vaginanya masing-masing kepegang sedang mujub, jadi batal. Nah itu dengan apa? Bibatir rohah, dengan batin telapak tangan, dengan ini batal. Batal, ya. Bagaimana kalau kenanya belakangnya, punggungnya, ini nggak batal. Misalnya kelamin kita kesenggol sama punggung tangan kita atau kesikut, lagi rukuk atau lagi jongkok kesikut, nggak batal. Tapi kalau kena batin rohah, batin telapak tangan, itu batal. Oke, itu harus kita, ini ilmu sedikit tapi penting untuk kita ketahui. Atau apa? Abutil asobi, atau dengan batinnya jari-jari. Ini batin jari-jari. Enggak semuanya tangan, hanya ketahui ada 1 jari atau 2 jari, kena zakar kita, itu batal. Apalagi kalau semuanya itu batin telapak tangan, ini batin telapak tangan, batal. Jari pun satu saja, kalau batinnya ini batal. Bagaimana kalau punggungnya, belakangnya, itu tidak batal. Nah ini
hal-hal yang bisa membatalkan wudu karena kita menyentuh atau memegang apa tadi, kubul atau kelamin dan juga atau dubur. Dubur itu apa? Lingkaran dubur tempat keluar kotoran. Itu dubur. Itu kalau tersentuh ketika sedang berwudu lalu kita kena dengan lingkaran kubul kita, itu batal. Bagaimana kalau karena pantat ini bukan lingkarannya gitu, tempat keluar kotoran, itu tidak batal. Yang batal adalah tempat keluarnya kotoran kita, al-ghaid, ketika kotoran. Kalau atas al-baul, air kencing, itu yang dimaksud dengan kubul dan dubur. Tersentuh dengan tangan batin telapak tangan atau dengan batin jari-jari, itu batal. Kalau tersentuh dengan belakangnya atau dengan sikut, itu tidak batal. Nah, ini 4 hal yang termasuk yang membatalkan wudu secara rincian di dalam kitab Syafinatun Najah. Selanjutnya dalam batu singkat ini Ustaz ingin bacakan hadis-hadis yang terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama dalam hadis ini disebutkan hadis ke-63 dalam kitab Bulughul Maram. Ini di hadis didapatkan dari Imam Ali radhiyallahu an. Ustaz ingin bacakan. Wan Ali bin Abi Thalib qala kuntu rajulan madda'an fa amartu al-Miqdad an yas'ala an-nabi fasal baqala fi al-wudu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an telah berkata, kata Ali, saya selalu dan sering madda'an, keluar madi. Yang tadi saya madi itu seperti air kencing, mati. Apa kata Ali? Ali di sini merasa malu dengan Rasulullah, karena beliau itu kan keluarga terdekat dengan Nabi, malu bertanya. Ali menyuruh kepada sahabat Rasul yang lain, Pak Amar itu aku perintahkan Miqdad Anas ala Nabi untuk bertanya kepada Nabi. Pasa'alahu Miqdad faqala fihi al-wudu. Ya Rasulullah, ada orang yang sering keluar mati setelah punya wudu. Bagaimana Rasulullah? Bertanya kepada Rasulullah. Ini sebetulnya pertanyaan Ali, tapi Ali malu bertanya kepada Rasulullah karena kedua dekatnya masih sepupunya dengan Rasulullah, dan Nabi Ali juga bersama Rasul sejak kecilnya, malu bertanya. Maka sudah Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah tentang madi ini. Apa jawab Rasulullah? Faqala fihi al-wudu. Rasulullah telah menjawab, fihi, dalam hal madi ini, al-wudu, wajib berwudu. Berarti batal wudu kita karena keluar madi. Ini hadisnya. Kemudian juga akan saya persingkat. Hadis berikutnya ini diriwayatkan dari hadis yang ke-67, dikatakan wa an Busrah binti Sofwan radhiyallahu anha, dari Busrah ini sahabat Rasul bin Sofyan radhiyallahu anha, sallallahu kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakar fala tawaddu, akhraju al-khamsah wa sahhahu at-Tirmizi. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, qala man massa dzakar, barang siapa orang yang memegang dzakarahu, kelaminnya, fala tawaddu, hendaklah berwudu. Jadi tadi dijelaskan bahwa memegang kelamin laki-laki dzakar, wanita farji, fala tawaddu, hendaklah berwudu. Ini jelas penegasan wawasan pada rincian tadi hadis-hadis terkait dengan batal wudu. Oke. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan hadis yang ke-74. Ini Ustaz pilih hadis yang terkait dengan nawaqidul wudu ya, yang belas wudu. Hadis yang ke-74, wa an Muawiyah, dari Muawiyah qala, telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, al ainu wika'us sahih fa idza namatil ainan intat laqal wika paman nama falatawaddu. Ini yang tadi hadisnya ketika ketiduran. Dari Muawiyah, dari Muawiyah berkata Rasulullah, qala, Rasulullah menjawab, al ainu wika'us sahih, mata itu adalah pengikat asah pantat. Ya, mata itu pengikat pantat. Paidana matil ainani itattakalwika, apabila dua mata ini tidur itattakalwika, terbukalah ikatan tadi. Tuh. Jadi kalau tadinya bangun seperti kebangun gini, nggak akan batal wudu. Kenapa? Mata kita melek bangun.
bisa menahan angin yang keluar dari perut. Tapi kalau tidur, intatlah kalwika, terbukalah pantat kita. Hadis lain itu mengatakan, wa man nama falyatawaddu, dan merasa yang tidur karena tadi ketiduran tadi yang la makin fi maqabi ardi, tidak menetap di bumi, falyatawaddu, maka wudulah, berarti batal wudu kita. Jadi tidur ini bisa menjadikan batalnya wudu. Tapi kalau tidurnya mumakkini maqar binal ard, menetap di bumi yang tidak bersandar tadi, itu maka tidak akan batal wudunya. Karena menekan badan kita ke bumi. Atau bangun melek seperti ini, seperti sekarang kita ini, itu tidak akan batalkan wudu juga. Yang batal wudu adalah tidur, ya, karena tidak menetap di bumi. Apa maksudnya? Tidur secara berbaring atau menyandar, itu tidak menetap di bumi. Sehingga dikatakan dalam hadis lain, innamal wudu alaman nama muttajian, maka wajib wudunya bagi orang yang tidur muttajian, berbaring. Nah, berbaring itu tadi tidak akan bisa menahan angin dari perut, tidak terasa, itu batal karena muttajian, tidurnya berbaring. Sama dengan tadi tidur badan kita menyandar di dinding, itu membatalkan wudu. Kalau tidak menyandar menetap di bumi, itu tidak membatalkan wudu. Ini jelas ya bahwa kondisi daripada tidur itu bisa menjadikan batal. Kenapa? Karena binomin, karena batal wudu karena tidur yang tidak menetap di bumi, atau yang karena bisa menahan daripada pintunya ikatan pantat kita. Kalau bangun tidak akan bisa keluar ke kita karena bangun. Atau kalau misalnya tidur mutunya berbaring, pasti keluar angin kita tidak terasa. Nah, ini hadis tentang bahwa tidur kita bisa membatalkan wudu. Masalah hadirin rahimakumullah, ini Ustaz ingin bacakan ada hadis yang sangat penting yang harus kita jelaskan. Bagaimana kalau kita misalkan ingin mempertahankan wudu agar kita tidak batal? Disebut dalam hadis ini, hadis yang ke-40, kita mundur ke belakang. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sering mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu inna ummati ya'tul yaumil qiyamah ghurran muhajjalin. Kata Rasulullah, sesungguhnya umatku, umat kita semuanya ya, umat Rasulullah, kita termasuk di dalamnya, mudah-mudahan dari sejak Rasulullah ada sampai sekarang termasuk umat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Di hari kiamat nanti akan datang umatku ini ghurran muhajjalin, dengan wajah yang berseri-seri. Ya, dengan wajah yang berseri-seri, yang penuh dengan kecermelangan, ghurran muhajjalin, penuh dengan kecermelangan dan berseri-seri. Bagi siapakah mereka itu? Min asir wudu, yaitu karena dia sudah melaksanakan wudu. Bekas wudu ini yang kita miliki, wudu kita belum batal, itu akan menjadikan satu cahaya kita nanti di akhir dia hari kiamat akan keluar sinar dari muka kita, cemerlang berseri-seri bekas daripada wudu kita. Itu luar biasa ya, manfaat berkah dari wudu kita. Itulah maka Nabi katakan, paman istatu amin kum ayutila ghurratu falyafal. Barang siapa yang bisa atau mampu mempertahankan wudu ini sepanjang saat, wudu tidak batal-batal. Bisa untuk i'tikaf di masjid punya wudu, bisa baca Al-Qur'an berwudu, bisa sholat sunat mutlak berwudu. Jadi wudu dipertahankan sehari. Kecuali tidur ya, tidak bisa bertahan tidur, atau sedang membuang kotoran ya, itu tidak bisa. Kita wudu terus dipertahankan. Apa kata Nabi? Fal ya apa? Hendaklah kau kerjakan. Karena orang yang bisa membatalkan wudu itu adalah bisa membuat lahiriah nanti di hari kiamat akan muncul sinar yang luar biasa, bermancar dari wajahnya, cemerlang dan cemerlang, ya, dan berseri-seri. Ini wajah orang yang selalu mempertahankan wudunya, insya Allah. Kemudian yang terakhir yang saya ingin bacakan, ini kaitan dengan wudu kita yang harus kita jaga. Hadis yang ke-52. Wan Umar, dari Umar radhiyallahu qala qala Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin yatawaddu fa yusbighul wudu summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadulu min ayha syaa. Ini harus luar biasa untuk mengingatkan kepada kita yang sudah terbiasa kita melaksanakan wudu. Apa kata Umar?
Ini dari Umar radhiyallahu qala Rasulullah telah berkata, "Ma minkum min ahadin," yang siapa yang di antara kalian semuanya tawaddu, berwudu, ya. Fa yusbiqul wudu, lalu disempurnakan wudunya. Jadi sudah wudu selesai, sudah cuci kaki semuanya, sudah selesai wudu, fa yusbiqu, disempurnakan wudunya dengan apa? Dengan doa. Doa setelah wudu. Nah, di sini Rasulullah sabdakan, "Sumayaqulu," siapa yang kemudian dia berkata atau berdoa setelah wudu selesai sebelum salat dengan doanya, "Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah," aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, la syarikalah, tidak yang menyekutui baginya, wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi semua adalah hamba dan utusannya. Allahumma ja'alni minat tawabina, ya Allah jadikanlah aku orang yang bertobat, waj'alni minal mutatahhirin, dan jangan orang yang bersuci daripada hadas. Bahkan ayat ini mengatakan waj'alni min ibadikas sholihin, itu ada ulama menambahkan, dan jadi aku orang yang soleh, orang yang hamba yang soleh. Waj'alni min ibadikas sholihin. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini doa setelah wudu. Apa berkah manfaat dari doa setelah wudu ini? Rasul katakan dalam hadisnya, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, Allah akan bukakan pintu-pintu surga yang 8 pintu surga dibuka untuk orang yang berwudu, yang dilengkapi dengan doa setelah wudu. Dari mana masuknya? Yadkhul min ayyuhasa, ia akan masuk dari arah yang maunya, di arah yang ia masuki. Arah pintu ke-1 surga, pintu yang kedua sampai pintu ke-8 silahkan masuk. Kata Rasulullah, inilah rukhsah, rahmat, pahala Allah orang yang melaksanakan wudu dan disempurnakan wudunya dengan doa setelah berwudu. Karena itu anak-anakku ya, tolong hafalkan doa-doa setelah wudu. Ustaz bacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'al min ibadikas sholihin. Inilah doa setelah wudu yang menjadikan rahmat pahala bagi kita. Kita akan dibebaskan masuk ke surga dari 8 pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin Allah, demikianlah kaji ta'lim pada pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang biasa kita tunaikan sehari-hari, yaitu cara berwudu, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muhrim itu tadi ada 3. Pertama disebabkan karena nikah yang tadinya haram menjadi halal, itu namanya sah. Yang tadinya orang tua itu bukan muhrim, kan anak yang dinikahi itu menjadi muhrim, tidak batal wudu kalau kita ketemu kulit. Yang kedua tadi menyusui, aurodoah atau itu menyusui anak kita. Oh, mengadopsi itu termasuk katanya anak angkat ya, tapi tidak menyusui. Apakah batal wudunya dengan ayahnya sendiri? Adopsi, kalau menyusui apakah muhrim, dan kalau tidak menyusui apakah tidak muhrim? Ya, jadi kalau itu termasuk kategori yang rodoah, menyusui, baik anak adopsi ataupun anak orang lain yang tidak adopsi yang numpang ikut disusui, itu termasuk rodoah muhrim, jadi tidak batal wudunya ya, tidak batal. Itu aja adopsi dan itu tidak menjadi dasar untuk batal wudu, tapi menyusuinya itu baik diadopsi ataupun tidak, ketika dia menyusui dari seorang ibu maka itu termasuk saudara sesusu ya, kakak lain jenis, itu tidak boleh menikah, jadi termasuk kategori
di sini adalah saudara sesusuan. Jadi tidak batal wudunya. Jelas ya? Oke. Terima kasih. Demikian kaji kita pada begini. Mudah-mudahan sedikit ilmu kita mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal untuk perbaikan ibadah kita di hari-hari yang akan datang. Kenapa? Karena sholat kita tidak akan sah kalau wudunya tidak sah. Ya, demikian juga nanti ibadah yang lain kalau wudunya tidak sah, baca Al-Qur'annya pun juga tidak sempurna. Demikian juga kita i'tikaf di masjid, kalau wudunya tidak sah, maka i'tikafnya pun juga tidak sempurna. Karena wudu adalah kunci untuk diterimanya ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mari kita tutup dengan bersama membaca qiraat masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.